Selamat malam Sobat Nongki. Ada Billy di sini. Ada Hendra di sini dalam program acara Nongki. Ngobrol apa hari ini? Nah, pada malam hari ini ya Hendra, kita bakalan seru-seruan yang pastinya juga menginspiratif. Betul. Kira-kira kita mau ngapain nih Hendra? Nah, jadi pada malam hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial dan juga inspiratif nih yang akan menghibur kita di sini dan juga penonton di rumah. Jadi penasaran orangnya seperti apa ya? Yuk, langsung saja kita lihat cuplikan berikut ini. Widih, kece banget Bil bintang tamu kita pada malam hari ini. Bener banget, selain dia membuka satu bidang usaha, tapi dia juga punya berbagai macam bidang usaha lain. Betul, misalnya ada apotek, ada burger, dan juga kuliner lainnya. Keren banget. Bintang tamu ini juga bisa menginspirasi bagi kaula muda yang ada di rumah juga. Tadi kan kita ada lihat video klipnya sebentar kan ya. Nah dari situ aja kita lihat dia orangnya kece banget. Betul, betul. Apalagi kalau misalnya kita undang dia ke studio kita saat ini. Yuk langsung saja kita panggil Kongko Budi Pulwono. Halo Mas Bro. Halo Mas Bro. Silakan duduk. Terima kasih. Iya. Apa kabarnya Mas Baik Bro? sekali, sehat selalu. Kalian juga sehat ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Mana? Ada yang bisa? Silakan saya hai dulu kepada Ya. Sama teman-teman semua. Iya, sama pemirsa yang ada di rumah. Selamat malam teman-teman. Salam bisnis buat teman-teman semuanya. Semoga kalian semuanya dalam kondisi yang baik. Amin. Amin. Oke, tadi kan kita ada lihat-lihat sedikit ya Oh, mengenai lihat apa? Latar belakang. Kita kasih spill dulu nih sama teman-teman di rumah. Nah, kita juga tahu kalau misalnya ternyata dulunya Mas Kongko itu punya latar belakang Pendidikan D3 Mekatronika di Sanata Dharma. Kok Oh, bisa iya. sih punya bisnis itu kok jauh banget melencengnya dari pendidikan Mas Bro ini? Ya, memang sebelum membuka bisnis, memang saya kuliah di Sanata Dharma jurusan Mekatronika, tapi di Mekatronika sendiri saya juga sambil bisnis juga. Oke. Memang masih Sudah era ada ilmunya dari sana ya? ya masih sedikit-sedikit belajar gagal. Ya, Try and error. ya banyak kesalahan, membuat kesalahan-kesalahan ya mumpung masih muda. Betul, betul. Sebanyak-banyaknya bikin kesalahan. Terus ternyata terpaksa lulus kan. Ya. Jadi lulus terus ternyata harus bekerja, dan saya bekerja memang di bidang yang sesuai dengan jurusan saya waktu itu di Citas Otis Elevator, perusahaan lift pendiri penemu lift ya waktu itu. Wow. Elisa Griff Otis, perusahaan Amerika. Habis itu melalang buana muter-muter, tapi masih di sini tuh terlalu ada pengen bisnis, pengen membuat orang lain bekerja. Oke. Bukan anak korporat. Oh, Entrepreneurnya Sejak sudah sekali, ya. terbangun bahkan sejak masih bekerja karyawan. dari SD. Wah, Dari SD. Emang SD dulu pernah ngapain? Saya Bang? SD pernah beli jual stiker ya. Stiker. Ya, kelas 5 itu sampai ada pengalaman menarik. Saya saya jualan stiker. Saya jualan stiker
PR-nya ketinggalan tapi stikernya ke bawah. Ke bawah. Jadi waktu itu geledah kan, jadi wah, stikernya Kita sama bawah. guru? Ya. Iya. Ya, pernah Berarti ngalamin. sudah dari sejak kecil ya Hen ya. Iya, bener. Ya, jiwa-jiwa bisnis. Nah, awal mula Mas Bro ini bisa berkembang di dalam dunia bisnis fotografi, burger, dan juga apotek itu dimulai dari mana, Mas Bro? Ya, sebenarnya sudah ini yang masih berdiri sekarang ya, yang ternyata bisa bertahan ya, tapi yang tidak bertahan itu mungkin lebih banyak lagi. Jadi saya memang banyak pengalaman gagal juga ya. Misalkan ada bisnis apa yang pernah Anda coba dan juga gagal, Mas Bro? Ya, apa ya, saya pernah membuat bengkel AC. Nah, terus membuat bengkel untuk welding ya. Welding ya, Las las gitu ya. Itu sudah pernah, distributor obat herbal sudah pernah. Terus Beda-beda. ya macam-macam, dan mungkin saya mencoba itu sekitar 15 kali dan tinggal ini 4 ini yang Iya. masih ada dan bisa bertahan sampai sekarang ini. Tempat ini masih mau dikembangkan lagi sampai sebesar-besar. Oh ya Mungkin mau buka pasti. cabang. Pastinya. Sebenarnya begini, pengembangan itu sesuai dengan kita membaca kondisi. Kalau saya ketemu sama Mbak Billy ya, Iya. oke, kira-kira Mbak Billy punya potensi apa sih? Kira-kira apa sih yang kita bisa kerjakan bersama selalu gitu, atau mungkin dengan siapa saja kan gitu. Seperti itu. Jadi kalau kita mungkin buat saya bisnis itu adalah membaca peluang. Betul, betul. Membaca peluang ketika saya di mana, ketemu siapa, dan sedang enggak berbuat apa ya. Saya sedang di mana, ketemu siapa, terus di situ kita belajar sesuatu, terus siapa yang bisa kita kerjakan bersama. Ya. Jadi semua orang yang datang ke saya pasti kira-kira apa cerita saya nanti sama teman-teman ini. Nah, motivasi terbesar untuk menjalani bisnis Anda sekarang itu apa, Mas Bro? Dari Tidak berubah dari saya waktu SMP. Saya itu pengen membuat orang lain bekerja gitu. Wah. Oh, waduh. Nah, gitu. Keren banget. Buka Ya, lapangan kerja baru. ya seperti itu. Ya itu waktu SMP dulu waktu. Ada pengalaman juga SMP dulu sampai menjadi yang sekarang ini. Memang kalau saya lihat memang dasarnya waktu SMP itu mengalami banyak hal. Ya. Kalau Dan- dilihat-lihat kan banyak orang-orang itu sukses di masa muda gitu kan. Mereka punya banyak bisnis. Gitu. Nah, tapi kan mereka punya latar belakang keluarganya tuh memang sudah memberikan Kamu modal. sudah tahu saya berapa? Oh iya. Oh. Oh ya, kita tahu ya dalam layar, cukup tahu saja. Nah, terus bisa sesukses ini sekarang itu modal usahanya dari mana tah, Mas Iya. Bro? Wah. Waduh, berat. Kalau modal itu sebenarnya tidak dipungkiri, pasti modal uang itu pasti selalu ada, tapi lebih utama itu adalah Niat ya? modal kepercayaan diri. Betul, betul. Ya, kita harus percaya dengan diri kita sendiri. Kita harus apa ya? Jadi kalau ada semangat, kalau ada potensi kita harus bisa menggali. Tapi saya harus mempunyai, untuk awalnya saya harus Kepercayaan diri nomor 1. itu nomor 1. Iya. Kedua, kita harus punya value. 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 Aku harus punya nilai tambah Betul, betul. supaya aku menjadi pilihan orang untuk usahaku. Katakanlah aku buka burger yang gimana? Aku buka apotek yang seperti apa? Iya. Ya, atau mungkin studio, mau studio yang seperti apa? Jangan cuma studio, jalan aja lah ya, yang penting studio gitu. Berarti Mas Bro juga tipe-tipe orang yang kalau bisnis itu memperhatikan saya buka bisnis ini beda apa enggak sama punya orang kayak gitu, atau gimana? Lebih ke itu bisa, atau lebih ke karakter ya. Kita mempunyai karakter, terus karakternya di upkan ya. Jadi jangan, harus percaya diri sama apa yang kita punya kan. Betul. Nggak cuma nyontek ya. Dengerin tuh ya. Harus ada inovasi tersendiri dari Ya, oke, seperti itu. Nah, kan setelah banyak jatuh dan membangun bisnis, ada yang gagal, macam-macam rupa. Terus
Mas pernah nggak sih berpikir kalau misalnya mau bangun bisnis baru, pikiran resiko-resikonya begitu? Atau membangun dulu baru berpikir untuk menghadapi resiko? Ya, untuk resiko semua pasti ada resiko ya. Betul, betul. Tapi ketika saya merasa memang kelebihan saya itu adalah dari orang yang nggak punya. Jadi kalau saya dari orang nggak punya, terus saya mengambil suatu keputusan, terus gagal menjadi orang yang nggak punya lagi, itu kan nggak rugi. Iya. Kecuali kalau Kan sudah ngerasain Ya. jadi orang nggak punya. kecuali kalau sebelumnya orang punya, terus gara-gara saya terus berantakan semuanya. Betul, Ya, betul. itu keluarga wah pasti di Berarti harus bisa ngerumangsani ya dari ya, seperti itu, dan bersyukur apapun yang kita ada itu adalah modal. Karena tangan ini modal, Ya, kaki betul. ya masih kepalanya masih ada dan sebagainya, itu modal kan. Ya. Dan itu disyukuri. Coba deh. Gimana? Keren ya. Ya. Mungkin ada Oke. mungkin ada sedikit cerita kayak lucu-lucu yang pernah Lucu-lucu. ya Ketawa kayak duluan baru ceritain. pengalaman lucu saat merintis usaha itu gimana, Mas Bro? Ada nggak? Kayak misalnya ada, kayak ada. Ini sebenarnya sangat menarik sekali ya buat saya terutama. Aduh. mungkin pemirsa yang di rumah pengen mendengarkan cerita dari Mas Bro. Ya, ini buat teman-teman ya. Saya pernah ngalami yang namanya harus mengambil obat waktu itu di Jogja. Karena dari sini ke Jogja kan sekitar 1 jam gitu. Pulang-pulang membawa kardus pakai motor itu, keronjot kayak bakul di pasar. Dan ternyata hujan. Hujan. Nah, tanggung kan, saya berhenti, sudah hujan deras, kardusnya agak sedikit rusak, saya tutup pakai mantel. Pas lagi proses nutup ada mobil tuh. Kecepatan. Basah. Oh, aku mau beli mobil. Aku mau beli mobil. Ternyata ya dari situ akhirnya saya jadi beli mobil. Meskipun saya nggak bisa nyetir. Pada saat itu. Ya, ada cerita lagi. Nah, akhirnya karena nggak bisa nyetir, tapi pengen punya mobil, aku browsing di Google ya. Iya. Oh, zaman itu udah ada Google. Udah ada. Cara membeli mobil untuk orang yang yang tidak tidak bisa bisa nyetir. Nah, ya, betul. Ya. Ada ternyata ya. Oh, ada. Iya, nggak tahu tuh. Kan yang penting duitnya dulu toh. Iya, tapi kan kalau kita nggak ngerti tentang mobil mau apa, setirnya di Juga mana ya. ya? Orang nggak ngerti. Ternyata di situ pertama adalah cari teman yang bisa nyetir. Nyetir, Oke, aku cari dulu. Buat bisa Dan ngajarin. seterusnya terus suruh nyoba kursinya, suruh ini terus dan sebagainya. Akhirnya waktu itu aku bawa uang 10 juta, ternyata bisa DP 9 juta, pulang bawa mobil. Seneng banget. Tapi sekitar 2-3 bulan ya nggak dipegang mobil. Lah kenapa? Nggak bisa nyetir. Belum bisa nyetir. Temennya ada. Ya kan itu temennya pas waktu beli aja ya. Ya seperti itu. Itu buat saya sangat apa ya, membuat saya jadi oh ya bego juga ya. Tapi Mas Bro sekarang udah bisa nyetir loh ya. Sudah. Jelas. Enggak dong. Supir sekarang. Waduh. Next level. Ya. Ya. Oke. Itu. Nah, ada nggak sih motivasi yang mau Mas Bro kasihkan buat teman-teman? Kan kita Nongki ini kita kasihkan untuk teman-teman yang muda-muda yang Betul, pengen yang bisnis ingin- ya, betul. Mas Hendra. Nah, kita pengen kasih tahu mereka kalau misalnya bisnis itu jangan ragu kayak gitu. Menurut Mas Bro apa sih tipsnya? Oke. Billy Hendra, untuk saya sendiri, untuk pribadi sebenarnya motivasinya tetap keluarga. Karena Keluarga. ibu saya tinggal, orang tuanya tinggal ibu saja. Jadi goal saya itu adalah ketika saya bisa membahagiakan keluarga, Betul. membahagiakan orang-orang di sekitar saya, dan juga karena dari awal misi saya adalah membuat orang bekerja. Nah, salah satu keluarga saya itu juga orang-orang yang bekerja di sekitar saya. Nah, itu jadi harus
membahagiakan teman-teman semuanya supaya apa ya, dan saya juga membagi ilmu. Nah, apa yang saya alami saya sharing ke teman-teman bahwasanya ini awal kita belajar. Pada awalnya kita belajar, berarti pada suatu ketika kita akan berada di titik yang puncak. Betul. Siap tidak kan? Ya, tergantung dirinya Syukuri sendiri. semuanya. Syukuri semuanya. Yes. Oke, nah kita juga punya pemikiran kan banyak juga orang di luar sana, misalnya anak-anak muda kayak gitu, mereka punya latar belakang pendidikan yang misalnya berbeda juga seperti Mas Bro, terus mereka bekerja di bidang yang juga berbeda, tapi mereka tidak menyukai itu. Menurut Mas Bro gimana nih, misalnya orang tipe-tipe orang-orang yang bekerja di bidang yang bukan passionnya kayak gitu? Bukan passionnya. Sebenarnya kalau bukan passionnya, sebenarnya ya mau ngejar passion atau tidak kan. Kalau mau ngejar passion, aku sebenarnya passion banyak sekali passion, karena aku dulu ya ngeband juga. Aku Musisi. Ternyata Musisi ya, bukan pemusik ya. Kalau Pemusik. musisi belum ya. jauh banget sampai buka apotek ya? Ya, ya itu ya banyak sekali. Pertama waktu itu saya punya pacar juga, seorang apoteker. Wah, aku udah langsung oke, aku bisa ya seperti jadi aset ya. Aset nih ya. Jadi bisa ada, paling nggak aku tahu lah, oke ini aku akan bikin seperti ini. Terus aku punya hobi fotografi. Oke, aku punya gambaran, oh studio itu seperti apa sih. Terus, makanya nanti mungkin bisa dilihat di ini, kalau mau di video silakan, studio saya yang seperti apa. Dan itu berkembang, mungkin saat ini bulan depan udah banyak yang berubah. Ya, mungkin sedikit banyak udah tahu ya kemarin gimana, sekarang ada Tren, tambahan lagi, ngikutin tren itu ya. Dan itu karena senang, bukan karena apa ngikut ya, tapi ya, aku senang, aku pengen gini ya. Jadi saya nggak pernah tergantung sama temen. Jadi kalau mau melakukan itu bukan karena nggak ada temennya ya udah, nggak, jalan-jalan, nggak ada masalah seperti itu. Toh kalau saya jatuh, semuanya yang nangis itu sebenarnya keluarga. Ya. Temen itu ya cuma pas seneng-seneng aja kan. Iya, sukses bro. Temen, definisi Ya, temen. Tapi teman harus tetap ada. Buat Pasti. parameter yang seperti itu. Dia harus tetap semangat meskipun muda ya. Banyak hal yang bisa disyukuri dan dikembangkan. Nah, terkait dengan bisnis keluarga. Nah, apakah ada bisnis bisnis keluarga gitu? Saya cerita dulu, bapak saya dulu PNS ya, PNS, tapi sudah meninggal ketika aku usia SMA kelas 1 ya. SMA kelas 1, sekitar 17 tahun. Terus ibu membiayai aku sama untuk kuliah kakak-kakak itu dengan jahit, buka salon, waktu itu seperti itu. Terus bapak itu sempat membuat penginapan kecil ya di sini ya untuk membiayai kehidupan sehari-hari sama sekolah dan sebagainya. Itu dari situ kan aku melihat bagaimana orang tua itu apa ya, susah payahnya ya. Payah mereka untuk ini ya. Akhirnya kita juga terbentuk. Kita kan produk dari masa lalu ya. Iya. Iya benar juga. Jadi masa lalunya Mbak Bibi pahit atau Pahit, tapi tidak semuanya pahit, masih ada manis-manisnya. Ya. Jadi dari situ, oke, semuanya aku kerjakan, aku syukuri ternyata saya selalu dalam keberuntungan. Saya selalu saya tekankan pada diri saya, aku orang beruntung karena masih mempunyai, sekalipun bapak meninggal, ibu masih sehat, saudara-saudara semuanya nggak ada yang berantem dan sebagainya. Terus banyak pengalaman yang diberikan orang tua untuk, mungkin nggak secara ngajarin, enggak ya, aku cuma ngelihat aja orang jualan itu seperti apa sih. Ya basicnya semua jualan ya. Ya gitu ya. Mau coba bisnis? Sebenarnya sudah mencoba juga bisnis sebelumnya, tapi ya bisnis apa ini? kecil-kecilan. Kalau kita itu biasanya di kampus itu punya yang namanya bisnis usaha kewirausahaan. Oh, oke. Ya, dan jadi
sekarang kita itu mencoba juga mahasiswa zaman sekarang, anak-anak remaja itu juga ternyata didorong juga untuk berbisnis dan memperjuangkan jiwa kewirausahaan. Ya. Keren ya. Keren sekali ya. Keren sekali. Ini pasti lebih sukses besoknya. Amin, Oh ya, amin. sukses dari Hendra ya. Dari saya. Oh gitu. Oke, oke. Hendra masih belum jadi saingan. Belum. Ini. Ya. Ya memang sebenarnya ketika makanya saya selalu mengajak teman-teman kalau mau belajar bersama. Saya dulu sempat bikin grup untuk anak-anak yang suka bisnis. Walah. Terus saya sedikit banyak direct, mau gimana tukar pikiran gini ya. Ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil atau yang belum berhasil. Tapi yang pasti itu adalah impian saya ketika saya dulu masih remaja, pengen dapat tutor yang untuk bisnis. Oke, pertanyaan terakhir nih, Mas Bro. Terakhir dong. Terakhir. Habis ini kita mau Seru-seruan. Nah, gimana caranya kita memberitahukan kepada teman-teman muda-muda di luar sana cara untuk memilih peluang bisnis? Cara untuk memilih peluang bisnis. Betul. Banyak banget kan bisnis di luar sana kayak gitu. Terus kita memilihnya tuh gimana sih gitu? Jadi ada dua macam. Kita memilih bisnis atau bisnis yang memilih kita. Waduh, Wow. Dalam banget. yang nih kayaknya. Ya. Kalau kita memilih bisnis, kalau aku pengen menjadi seorang mau bisnis bangunan, berarti aku harus berada di lingkaran orang-orang yang punya bisnis. Bangunan. Ya. Nah, nanti paling tidak kita akan banyak belajar, terus peluangnya lama-lama kita akan menjadi yang seperti yang Seperti pertama. ya. Seperti pacaran Itu, dengan ya. apoteker. Apoteker Ya. tadi. Ya. Itu kalau kita dari kita sendiri. Tapi kalau ada lagi yang menurut saya itu dari pekerjaan bisnis yang memilih kita, itu juga ada. Jadi aku ketemu dengan siapa, terus aku mulai berarti kalau dengan ini nanti kira-kira aku akan membuka apa, katakanlah punya teman bisnis di sama aja bangunan katanya. Kalau aku kenapa harus punya teman ini sih? Iya. Kan kalau beda kan tadi kalau bangunan ya kita cari teman. Cari teman Kalau yang sengaja. circle. Soalnya aku sudah terpaksa nih berteman sama si A gitu karena teman sekolah gitu kan. Oh ya, terus apa sih kok aku teman dekat sama dia? Kok berarti mungkin dari latar belakangnya dia akan membawa ke masa depan saya. Betul. Ya. Katakanlah ya dia buka toko bangunan, mungkin saya juga akan belajar tentang itu. Iya, jadi teman-teman, sobat Nongki. Harus titis ya Mbak. Oh iya. Membidik Sesuatu yang Circle itu titis. juga menentukan kita Lingkaran, ke depan. yes, Bener ya, juga. lingkaran itu. Jadi hati-hati memilih circle ya sobat Nongki, karena itu juga bisa mempengaruhi masa depan kamu. ya. Oke, di situ aja segmen kali ini karena nanti kita akan seru-seruan. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Dadah. Welcome back Nongki. Ngobrol apa hari ini? Nah, jadi di segmen 3 kali ini kita bakal seru-seruan nih, Bin. Waduh, terus? Kita akan melakukan permainan bersama narasumber kita dan juga salah satu kru dan juga penonton. Nah, nanti peraturannya akan dijelaskan oleh tim kreatif kita ya. Gimana cara mainnya? Tapi kita langsung mau main aja sih, cepet ya. Ayo. Let's go! Sebutkan makanan yang ada di kantin sekolah. Lumpia. Iya. Soto. Iya. Pisang coklat. Pentol. Gorengan. Sebutkan rumah adat yang ada di Indonesia. Rumah gadang. Tutup. Rumah betang. Rumah panjang.
Sebutkan alat tulis yang digunakan saat sekolah. Pen. Pensil. Penghapus. Tip-X. Sebutkan judul lagu daerah. Budul bakso. Bulempong. Aku sih. Loh, apa pisang? Sebutkan alat-alat yang ada di dapur. What the? Supit. Sendok. Sebutkan minuman-minuman yang dijual di minimarket. Aqua. Pepsi. Dan mana? Coca-Cola. Teh kotak. Teh gelas. Sebutkan nama candi. Mana? Bendut. Lawasan. Ratu Boko. Borobudur. Iya. Sebutkan jenis tanaman. Tanaman hias. Apa itu? Rumput lapangan. Tanaman loh. Belum bagi dah. Tanaman. Ya, tanaman apa gitu? Sebutkan angka yang bisa dibagi 3. 9. 3. 30. 21. Tapi yang hasilnya ada ya. Enggak ada. Sebutkan mall yang ada di Jogja. Nomor. Lima kilo. Liko Plaza. Pamela. Sebutkan kota yang ada di Pulau Sumatera. Medan. Diambil yang paling. Jambi. Jambi lah, Jambi. Aman. Manado? Bukan ya? Sebutkan nama band yang ada di Indonesia. Kangen band. Wali. Pasya Ungu. Sebutkan nama pemain bola yang berasal dari negeri Sakura. Jepang. Iya, Jepang. Pemain bola yang berasal dari Jepang. Lu mana aku tahu Noyo. 1, 2, 3, 4, 5. Berasa. Apa yang berasa? Komen. Yuki Kato. Sebutkan judul film di Indonesia. Judul film di Indonesia. Itu web series. Udah. Sudah. Ya main bola lagi.
Oke, terima kasih rekan-rekan kru dan juga bintang tamu Bro Kongko. Lagi dong, Hen. Terima kasih juga buat Bro Kongko yang sudah memberikan kita banyak inspirasi yang menarik Betul. untuk membangun bisnis ke depan buat